Ko Michael Yo atau biasanya kita sapa dengan Ko MY. Nah, kita langsung invite ya. Oke, selamat bergabung untuk teman kumparan semuanya yang baru bergabung di live Instagram kelas investasi malam ini. Kita akan membahas soal analisis teknikal bersama Ko Michael Yo yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Oh, sudah ada Halo, ini dia. Hai. selamat malam. Selamat malam. Ko MY apa kabar? Baik, baik Kak. Baik, terima kasih banyak Ko MY. Lagi-lagi kita akan ngobrol di kelas investasi. Dan topik hari ini nih, mungkin aku mau ingetin lagi ya, kalau teman kumparan bisa banget bertanya ke Ko Michael, karena kita akan ngomongin soal analisis teknikal. Nah, jadi buat teman kumparan yang ingin bertanya seputar tema kita malam ini, langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom live chat Instagram kita, karena ada beberapa pertanyaan terpilih nanti yang akan langsung kita tanyakan ke Ko MY dan langsung dijawab langsung. Jadi jangan malu-malu, disimak pembahasannya dan langsung ditanyakan aja ya pertanyaan kalian. Oke, Ko MY, aku mau langsung nih ke pertanyaan yang pertama ya. Sebelum mungkin kita telaah lebih dalam lagi, boleh dijelaskan nggak kok sebetulnya apa itu analisis teknikal dan bagaimana kegunaannya? Oke, jadi kalau di kelas investasi sebelumnya, kita udah belajar tentang apa itu fundamental dan teknikal. Dan Yes. kalau fundamental itu artinya kita menganalisa kinerja perusahaan, bagaimana pendapatannya dan pertumbuhannya, model bisnisnya di bisnis aslinya. Sementara kalau teknikal, itu kita menganalisa bagaimana pergerakan harga sahamnya yang ada di market. Jadi ya, analisa teknikal itu menganalisa pergerakan harga saham di luar daripada kinerjanya. Oke, jadi analisa teknikal ini kan menganalisa data market ya. Mungkin boleh dijabarkan nggak kok, apa saja tuh data-data yang dimaksud, termasuk data-data yang seperti apa gitu kok? Nah, sebagai contoh, kalau seandainya di analisa fundamental, itu yang kita analisa adalah mungkin pendapatan perusahaan, kemudian laporan keuangan, lalu dividen perusahaan seperti apa, lalu bagaimana GCG perusahaan, atau bagaimana pengelola perusahaan ini bagaimana mengelola perusahaannya. Sementara kalau di data teknikal, itu sebenarnya lebih simpel, Kak. Itu pure hanya harga dan volume. Jadi memang hanya dua hal tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisa perusahaan, menganalisa kinerja harga perusahaan. Oke, kok kalau di analisa teknikal ini IHSG tuh bisa dijadikan referensi atau enggak? Oh, yes. Jadi memang begini, pergerakan harga saham, itu contoh, di IHSG ini kan ada 700-an saham, Kak. Dan semua pergerakan itu jika dirata-ratakan, terbentuklah IHSG, yang saat ini bernangkring di angka 6 ribuan. Nah, sehingga seandainya kenapa orang suka menganalisa indeks duluan, karena itu mencerminkan pergerakan saham-saham di dalamnya. Jadi, untuk sebagai salah satu referensi pergerakan saham, memang menganalisa indeks merupakan salah satu caranya. Tapi perlu diingat, di dalam saham sendiri ya. Jadi ada saham yang mengikuti, yang korelasinya dengan indeks itu sama, dan ada juga yang enggak. Nah, sebagai salah satu contoh yang sama adalah BBCA. Jadi, sehari ini saham BCA menuju angka 2% lebih. Dan itu berkorelasi sama dengan IHSG yang hari ini close di angka 1% lebih. Nah, itu mereka memiliki korelasi yang sama. Jadi memang dalam menganalisa saham, jika saham yang teman-teman pilih memiliki korelasi dengan indeks mendekati, maka itu akan mendapatkan benang merahnya. Jadi you can connect the dot antara harga saham dengan indeks. Dan kalau saya pribadi sendiri, saya tuh seringkali beli suatu saham, nunggu indeksnya, Kak. Jadi kalau seandainya indeksnya udah menyentuh areal tertentu, itu rata-rata semua sahamnya rebound. Dan itu memang momen yang terbaik untuk membeli saham. Gitu. Oh, oke. Ini jadi salah satu tips dan trik juga nih untuk teman kumparan ya. Oke, by the way nih, Ko MY, kalau kita mau lihat data-data marketnya nih ya, untuk bahan analisis yang teknikal itu, bisa dicari di mana aja nih, Ko? Oke, jadi kalau seandainya karena data pergerakan teknikal itu adalah harga saham, maka teman-teman bisa dapatkan di sekuritas masing-masing. Kalau seandainya di luar itu, kalian bisa dapat di contohnya TradingView atau di RTI. Jadi memang ada beberapa aplikasi yang sudah menyiapkan data-data untuk dianalisa secara teknikal. Yang paling common itu maybe TradingView, karena itu dipakai di global. Oke, I see. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ini terutama untuk pemula, maksudnya untuk
teman-teman yang mungkin baru belajar untuk berinvestasi atau main saham ya, ini sepertinya pertanyaan yang jawabannya penting untuk kita ketahui. Pada tampilan data itu kan ada line chart, ada bar chart, ada candle chart juga kan kok. Kok mungkin boleh dijelaskan perbedaan dan fungsi dari masing-masing grafik itu apa saja? Mungkin mulai dari line chart. Oke, jadi kalau line chart itu murni pergerakan yang dalam bentuk garis gitu. Jadi sebenarnya semua fungsinya sama. Fungsi dari line chart, bar chart, dan candle chart itu adalah untuk menganalisa pergerakan saham secara forecasting ke depannya kemana. Yang paling sederhana itu adalah line chart. Karena jadi line chart itu merupakan pergerakan yang benar-benar hanya garis, namanya aja line. Jadi dia tuh pergerakannya itu contohnya garis naik kemudian turun, dan itu sering dipakai di data-data di luar saham justru. Contohnya kasus Omicron itu biasanya pakai line chart. Kemudian data-data dari pergerakan forex atau pergerakan data-data indeks dunia, contohnya data-data ekonomi dunia, PMI, GDP, itu rata-rata menggunakan line chart. Jadi memang benar-benar cuma garis doang. Nah, sementara kalau bar chart itu ditemukan di US. Jadi di Amerika di situ, itu mereka dalam bentuk bar. Jadi dalam satu garis, kemudian ada dalam satu garis vertikal, kemudian ada garis horizontalnya untuk menentukan area open dan close. Sementara candlestick itu ditemukan oleh di Jepang, sorry. Jadi ditemukan di Jepang. Dan ini merupakan yang paling common dipakai. Dan itu juga sering digunakan di seluruh trader, di seluruh atau investor di seluruh dunia. Nah, ini kalau saya mau kasih lihat ya, Kak ya. Mungkin yes, you wanna share screen? Saya mau share screen. Nah, yes, ini please. contoh di depan saya ada contoh daripada candle chart. Jadi dia dalam bentuk dalam bentuk candle atau sering dinamakan lilin. Nah, kalau di sini saya ubah menjadi line. Nah, pergerakannya itu hanya garis, Kak. Nah, ini line chart namanya. Sementara kalau bar chart, dia dalam bentuk bar seperti ini. Nah, jadi yang memang paling common untuk digunakan itu adalah candlestick. Kalau ini sering dipakai di US atau bursa Amerika atau bursa Eropa. Sementara ini yang sering dipakai di bursa Asia. Sementara line itu kalau di saham jarang dipakai, tapi ini untuk lebih ke data-data makro. Seperti itu perbedaannya. Oke, menarik sekali nih untuk teman kumparan yang baru memulai untuk investasi dan agak-agak liar gitu ya kalau ngelihat kemudian mau membedakan fungsi dan sebagainya. Semoga jawaban Ko MY tadi membantu kita ya untuk semakin memahami. Oke, sekali lagi aku mau ingetin buat teman kumparan semuanya yang ingin bertanya, nggak usah malu-malu buat yang mau belajar investasi gitu ya. Langsung tanya aja karena ini tempatnya, ini waktunya kalian untuk nanya langsung ke pakarnya, ke Ko MY seputar investasi dan tentunya seputar tema kita malam hari ini yaitu analisis teknikal. Jadi langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom live chat. Oke, next question nih Ko MY. Apa sih pengaruhnya harga saham dan volume transaksi suatu saham ke proyeksi masa depan? Tentunya ada dong ya pengaruhnya. Apa aja tuh kok? Oke, contoh. Seandainya ini saya mesti compare dengan fundamental. Contoh, dalam analisa fundamental, ketika kita melihat bottom line atau earning daripada suatu perusahaan berada di area positif, itu pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, mungkin ada penyusutan daripada cost atau ada peningkatan daripada earning. Dan itu faktor penyebab bottom line menjadi positif atau negatif. Nah, begitu juga sama halnya terhadap analisa teknikal. Jadi ketika ada suatu harga close, contoh harga BCA hari ini close di angka sekian, kenapa? Karena ada volume yang mempengaruhi. Jadi harga dan volume itu merupakan satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan. Berbeda dengan maybe di forex atau perdagangan antar mata uang, adanya open interest, nggak ada volume, karena kita tahu volumenya gede. Tapi di saham, karena jumlah likuiditas yang terbatas, maka perhitungan volume itu wajib dimasukkan dalam analisa ke depan. Jadi, secara teori ya, semakin besar suatu volume dan harga bergerak naik, maka itu pergerakannya akan semakin valid untuk mengarah ke atas secara forecasting. Sementara ketika ada suatu saham yang turun dengan volume besar, secara forecasting itu juga akan mengarahkan ke depan analisa dari pergerakan harga saham tersebut adalah turun. Jadi memang volume itu mempengaruhi. Seberapa kuat pergerakan suatu saham bisa naik lagi ke atas, itu tergantung dari volumenya. Semakin besar, semakin baik.
Oke, semakin besar semakin baik ya. Nah, kok di bagian rekomendasi analis itu kan ada Hmm, istilah harga resisten dan juga harga support ya atau hmm. support ya. Nah, maknanya masing-masing itu apa? Lalu cara implementasinya juga bagaimana kok? Oke, jadi ini istilah yang paling common dipakai di technical, yaitu support dan Hmm, resistance. Maybe sekilas terkesan sepele ya, tapi ini ya. sebenarnya mengandung makna yang really important. Jadi di dalam pergerakan, dalam analisa technical, memang ada yang kita kenal dengan supply and demand, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi ketika suatu saham memiliki tekanan sell yang tinggi, dan areal itu kalau di market atau kalau di hukum dagang kita akan katakan sellernya muncul atau kita bisa katakan bahwa jumlah tekanan jual tinggi. Sementara di technical kita inisialkan dengan kata resisten sehingga resisten itu merupakan suatu representasi dari pergerakan saham yang dimana ada potensi pergerakan itu tertahan. Sementara support itu merupakan representasi dari areal demand atau di mana ada potensi saham tersebut ada permintaan yang besar di situ. Nah, itulah kenapa support dan resisten itu penting. Kalau kita tahu dasar analisanya, support itu adalah permintaan, resisten itu adalah tekanan jual. Sehingga setiap suatu saham menyentuh area resisten, ada potensi dia turun dulu, Kak. Nah, sementara ketika Hmm, suatu saham menyentuh area support, ada potensi dia naik. Nah, jadi seperti itu support dan resisten. oke. Kalau implementasinya seperti apa? Mungkin kalau Emnya mau share screen? Oh, bisa, bisa. Ya. Nah, gini. Nah, ini Oke. oke, ini di depan saya ada Ya. chart BBNI. Nah, Hmm. sederhananya. Nah, kalau kita perhatikan ya, pergerakan saham BBNI dari tahun 2020 hingga 2021, dia berhasil menembus areal tertingginya, yaitu di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan support, Kak. Jadi, kalau teman-teman Hmm. perhatikan, ketika BBNI terkoreksi dari paling atas di area 7.500 ke bawah, dia menyentuh area support nih di kotak hijau yang saya buat. Nah, ketika dia menyentuh area kotak hijau, habis itu dia rebound, dia mantul. Dan ini memberikan profit sekitar 65 ke 72 itu 700 poin, hampir 10%, lebih dari 10%. Nah, jadi sederhananya seperti itu, belilah suatu saham ketika dia menyentuh areal support. Dan kita bisa jual ketika dia menyentuh areal resisten. Dan resisten terdekat BBNI saat ini adalah titik tertinggi sebelumnya, yaitu di sini. Dan BNI berpotensi menyentuh areal 7.600. Jadi sederhananya belilah di setiap support, juallah di setiap resisten. Seperti itu. Oke. Baik. Wah. Nih, langsung dijelasin sama Ko Emye ya. Oke, teman kumparan, sekali lagi aku mau ngingetin buat yang ingin bertanya boleh banget dan namanya juga kelas investasi ya. Jadi kita memang sama-sama belajar investasi di sini. Jadi untuk yang mungkin baru akan terjun ke investasi, baru belajar atau mungkin sebenarnya udah menjalani dalam beberapa waktu terakhir dan ada pertanyaan boleh banget ya, nggak usah malu-malu ya. Mungkin kalau aku tanya ini nanti terdengarnya gimana nggak ya? Nggak apa-apa, tanyain aja karena kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, selanjutnya nih kok untuk jenis-jenis technical analis itu tuh ada apa aja sih kok? Untuk jenis, sorry, Untuk jenis-jenis technical analis itu, technical analis ini, maksudnya tadi udah sedikit dijelaskan ya. Maksudnya apa lagi yang perlu kita ketahui nih? oh, oke. Jadi memang technical analysis itu terdiri dari gini. Jadi technical analysis itu pada dasarnya itu kita menganalisa data yang sudah ada, sudah terjadi, kemudian kita analisa secara forecasting dan jenis technical analysis itu sebenarnya dalam pengaplikasian itu banyak ya, tapi pada dasarnya yang perlu kita ketahui adalah supply and demand. Jadi hukum ceteris paribus, hukum dagang itu berpengaruh sekali dalam technical analysis. Ketika kita mengetahui bahwa sebuah permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga akan bergerak naik dan itu juga berlaku di saham. Jadi ya sebenarnya dasar dari Hmm. technical analysis adalah seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya, kok mungkin boleh tolong dipraktekkan kok gimana Oh, kita menggunakan ya.
analisis teknikal ini, misalnya apa nih saham yang kira-kira prospek di tahun ini? Oke, jadi Bisa sambil dipraktekkan, bisa sambil share screen juga. mungkin teman-teman tahu kalau saya itu saat ini tuh bullish di saham perbankan. Nah, terutama BBNI. Jadi, di dalam analisa teknikal sendiri ada yang namanya chart pattern. Jadi, chart pattern itu merupakan representasi daripada psikologis manusia. Nah, di BBNI sendiri, saat ini tuh ada dua bullish chart pattern yang dimana saya bisa memproyeksikan BBNI untuk bergerak naik ke atas. Nah, jadi yang pertama adalah cup and handle dengan target kenaikan ke 10.000. Kemudian yang kedua, di BBNI ada yang namanya bullish flag dengan target kenaikan juga ada di sepertinya sama. Oh enggak. Jadi target pertama adalah 9.600, target kedua adalah 10.000 untuk BBNI. Nah, ini cara sederhana untuk menganalisa saham. Dan kita bisa selanjutnya memasukkan indikator-indikator yang mungkin teman-teman sering dengar overbought dan oversold seperti itu, Kak. Oke. Baik. Siap. Oke, thank you Kak Emil udah sambil share screen, jadi kita bisa belajar sama-sama ya. Nah, kok aku penasaran nih, kalau dalam kasus saham koleksi kita itu overbought gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan kalau itu terjadi? Halo Kak Emil. Oke, jadi istilah overbought dan oversold itu merupakan istilah yang ditemukan dari indikator teknikal. Tes. Halo. Ya, Kak Emil, sorry tadi kita sempat, ya sinyalnya sempat putus-putus. Boleh dijelaskan kembali kok? Halo. Yes, sudah kedengeran? Oke. Tes ya, sudah kedengeran kok Emil? Ya, sudah kedengeran suaranya. Kok boleh dijelaskan lagi tadi? Kalau saham koleksi kita overbought, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi pertama untuk diketahui dulu, overbought itu merupakan istilah teknikal yang muncul dari produk turunan daripada analisa teknikal sendiri, yaitu adalah indikator. Dan overbought dan oversold itu istilah yang muncul dalam indikator RSI ataupun stokastik. Jadi memang mereka memberikan areal di mana ketika suatu saham terus naik ke atas, akan ada masanya dia jenuh. Dan masa jenuh ini namanya overbought. Jadi sesuai dengan katanya, jenuh beli. Jadi ketika suatu saham mengalami jenuh beli, akan ada kecondongan bayarnya tuh makin menipis, Kak. Jadi jumlah pembeli itu semakin menipis. Sehingga memang ada kecenderungan harga saham ketika overbought akan mengalami penurunan. Itu sederhana sekali cara pakainya. Jadi menggunakan indikator stokastik ataupun RSI itu caranya amat mudah untuk dipakai. Bisa juga pakai Bollinger Band. Jadi ada 3 yang saya tahu. Nah, permasalahannya ketika suatu saham menyentuh areal overbought, apakah harus kita jual? Jawabannya belum tentu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah harganya. Jadi ketika memang, jadi gini, ketika kita mengendarai kapal, itu saya ibaratkan suatu saham. Pergerakan harga saham itu seperti pergerakan kapal. Sementara indikator itu alat bantunya. Jadi sebagai contoh, kalau seandainya ada sinyal overbought, belum tentu kita harus diem kan. Bisa aja kita bisa terus maju gitu. Nah, itu seperti kita mengendarai kapal, kemudian ada laporan cuaca bahwa akan ada hujan, tapi belum tentu hujan. Nah, itulah yang terjadi di indikator. Jadi, indikator itu memberikan kita sinyal untuk melakukan sesuatu ke depan. Tapi pada intinya yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah pergerakan harga itu sendiri. Jadi, apakah overbought harus jual? Jawaban saya enggak. Juallah ketika harga saham tersebut mengalami penurunan atau break daripada areal support. Tapi fungsi daripada overbought dan oversold itu untuk memberikan kita warning dini gitu. Bahwa saham ini sudah jenuh beli atau jenuh jual. Gitu. Tapi belum tentu ya harus kita jual gitu ya.
Itu sebagai Belum tentu. warning buat kita Hmm. ya. Ya, ya, ya. Oke. Yap. Nah, Hmm. kok kalau sahamnya oversold nih ya, layak nggak untuk kita beli? Belum tentu juga nih Nah, jawabannya ya. Kalau sama iya, jawabannya kalau belum tentu. memang, Hmm. kalau iya, di posisi seperti apa sih? Baru kira-kira bisa nih kita beli. Karena kan ada kemungkinan juga saham itu bakalan oversold terus gitu kan. Gimana nih, Koemnya? Betul, betul. Jadi yang paling sering saya lakukan adalah ketika suatu saham ini, satu hint untuk teman-teman. Cara pakainya gampang banget. Moga-moga nanti bisa diaplikasikan. Nanti saya bakal tunjukin. Jadi teman-teman masukin indikator RSI, RSI itu dimanapun teman-teman bisa ketemu di sekuritas, di OLT, di TradingView salah satunya. Jadi ketika suatu saham menyentuh areal oversold, jadi oversold itu areal di angka 20. Jadi ketika kalian masukkan RSI, teman-teman bakal menemukan angka 80 dan 20. Ketika suatu saham menyentuh areal 20, itu artinya oversold. Boleh beli nggak? Jangan, sabar. Tapi tunggu ketika areal oversold itu nanjak ke atas, itu adalah momen terbaik untuk beli. Nah, ini saya kasih lihat sekalian. Boleh, ya, ya. Nah, ini pergerakan saham BBNI yang tadi. Nah, teman-teman perhatikan, ini momen ketika crash tahun 2020, ketika COVID mulai masuk, harga saham BBNI terus turun. Bayangkan, koreksinya dari 7.700 ke 3.000, itu terkoreksi lebih dari 50%. Dan saham BBNI pun dari areal overbought masuk ke areal oversold, itu di sini. Nah, jadi ketika suatu saham menyentuh areal di bawah 20, jadi di sini kan ada 20 nih. Nah, ketika menyentuh 20, itu artinya dia sedang berada dalam jenuh jual. Alias sellernya tuh udah habis. Udah sampai jenuh dia ngejualnya. Secara kasar seperti itu. Apakah boleh beli? Nah, jawabannya teman-teman perhatikan ya. Kalau seandainya teman-teman beli BBNI ketika menyentuh areal 20, di sini dia masih terus turun, Kak. Tapi ketika dia berhasil naik menembus areal 20-nya, yaitu di sini naik sebentar lalu turun lagi. Nah, di sini dia mulai nanjak ke atas. Itulah momen yang paling baik untuk melakukan pembelian, yaitu ketika dia mulai merangkak naik ke atas. Dan perhatikan selanjutnya, BBNI udah nggak pernah lagi menyentuh areal pembelian di bawah, yaitu di sini. Nah, teman-teman bisa menangkap areal bottoming hanya menggunakan overbought dan oversold. Nah, sebagai salah satu contoh lagi, yang terdekat adalah ketika BBNI kemarin rally di bulan Oktober, titik tertingginya, dia kan naik kenceng itu dari paling bawah, sini naik ke atas itu lebih dari 30% rally-nya, dia menyentuh areal overbought. Jadi udah jenuh beli di sini. Nah, ketika dia mulai menembus areal overbought turun ke bawah, itulah momen yang paling tepat untuk jual. Yaitu kalau kita lihat di harganya dari sini, kita naik ke atas, maka ini adalah momen terbaik untuk jual. Dan perhatikan harganya setelah itu turun terus. Kapan boleh beli lagi? Ya ketika harga dari areal oversold menanjak ke atas, dan itulah momen terbaik untuk beli. Nah, kalau saya nangkep itu di sini nih. Ketika dia turun, dia mulai menanjak, nah disitulah areal beli, yaitu di sini. Nah, kalau kalian beli di sini kalian udah profit nih. Seperti itu. Dan saat ini BBNI gimana? Nah, dia tuh mau menuju areal overbought. Jadi kalau seandainya BBNI nanti udah nyampe areal di sini, jual nggak? Jangan. Juallah ketika dia turun dari areal overbought ke oversold gitu. Jadi selama dia masih di atas di sini, dia akan dinamakan strong uptrend. Jangan dijual kalau dia enggak nyentuh. Nah, itu kenapa saya katakan ketika overbought enggak harus langsung dijual. Tapi juallah ketika areal overbought turun ke bawah. Seperti itu. Oke, wah, Gitu, thank Kak. you, Pak Emi, sudah dijelaskan. Ini membantu sekali untuk teman-teman ya, apalagi yang baru terjun atau baru mulai belajar untuk investasi ya, untuk main saham ya. Tadi udah banyak sekali komen-komennya. Mungkin kita nggak bisa bacain satu persatu ya, tapi terima kasih loh untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang mau belajar sama-sama. Karena namanya juga kita kelas investasi ya, di sini ya kita belajar tentunya dari hal-hal yang mungkin paling basic
sampai ya mungkin di pertengahan ya, yang tentunya kita berharap bisa membantu teman-teman semua dan bisa memberikan penjelasan. BTW, saya penasaran nih, ini dari tadi ada banyak yang komen formasi serang itu gimana sih maksudnya? Aduh. Wah, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, terus ada komentar-komentar juga, tapi terima kasih banyak teman kumparan masih bersama dengan kita di kelas investasi. Oke, ada pertanyaan live chat yang ingin kita bacakan, coba boleh? Saya mau lihat contekan dulu. Oke, kok ini ada pertanyaan dari @flcmnc_. Dia tanya, gimana caranya mengantisipasi false breakout? Faktor apa yang harus dilihat nih, kok? Faktor apa yang harus dilihat? Gimana caranya mengantisipasi false breakout? Mungkin maksudnya faktor apa saja yang harus diantisipasi gitu ya? Oh ya. Yang pertama gini, ada rules yang diciptakan oleh Dow. Nah, di mana untuk memastikan suatu saham valid breakout, dia menunggu 3 hari setelah terjadi breakout. Makanya ada yang namanya rules of three. Jadi ketika suatu saham tembus areal tertingginya, contohnya BCA hari ini tuh tembus areal tertingginya. Nah, tunggulah sampai 3 hari baru untuk memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, jadi memang dalam market ada yang namanya false breakout. Yaitu false breakout itu apa? Jadi harga saham pagi-pagi naik, siang naik, tapi closingnya tahu-tahu merah. Jadi kejebak kita. Kita beli pagi-pagi, terus tahu-tahu closingnya turun. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tunggulah ketika market memang udah mendekati mendekati closing, satu. Yang kedua, gunakanlah rules of three, di mana setelah 3 hari baru menentukan forecasting ke depan gimana. Yang ketiga, ini yang agak expert, di mana teman-teman harus bisa melihat pergerakan harga saham secara menitan. Jadi contoh, pagi-pagi areal tertinggi 10.000, pagi-pagi itu lewat tuh 10.000. Nah, teman-teman masuk ke dalam chart, dalam time frame kecil, ada nggak potensi dia untuk terus naik atau malahan dia overbought di atas. Nah, jadi memang ada 3 cara. Yang pertama, tunggu menjelang closing. Yang kedua, tunggu setelah 3 hari. Yang ketiga, masuk dalam time frame yang kecil. Dan yang cara ketiga itu perlu pengalaman dan sedikit lebih intermediate lah. Oke, berarti untuk pemula yang bisa kita pakai 2 langkah pertama ya, tunggu mendekati closing dan tunggu selama 3 hari gitu ya, kok? Yap, betul. Jadi contohnya seperti pergerakan kayak BBCA. Kalau kalian tunggu selama 3 hari nggak akan ketelat kok gitu. Karena pergerakan BBCA termasuk yang slow gitu. Hari ini dia naik 1,2%, memberikan efek ke bursa 2% lebih. Nah, bayangkan. Jadi kalau seandainya kayak BBCA ketinggalan nggak apa-apa, nunggu aja Senin atau Selasa. Karena rules of three tadi, takutnya false breakout. Nah, seandainya Senin merah gimana? Teman-teman yang beli hari ini atau beli di closing, ya bakal kejebak kan. Jadi memang akan jauh lebih baik menunggu di closing atau setelah 3 hari. Oke. Kok aku langsung move ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @sakiadi_K31. Kok gimana caranya take profit dari suatu saham? Karena biasanya kita ragu-ragu nih mau take profit gitu. Takutnya sih saham tersebut naik lagi. Memang sih candle udah sentuh resistance gitu ya. Tapi kan bisa ditembus gitu. Jadi kira-kira gimana? Betul. Jadi ketika satu saham menyentuh area resisten, ada potensi nih saham tersebut turun. Tapi jika saham tersebut kuat dengan volume yang baik dan apalagi memasuki masa uptrend, maka resisten adalah tempat perberhentian sementara untuk selanjutnya ditembus. Nah, bagaimana cara menjual? Yang paling sederhana dan paling berguna di dalam dunia trading adalah gunakan trailing stop. Jadi begini, kita nggak, jadi ini dalam ilmu fundamental juga seperti ini. Suatu saham itu akan menyentuh titik equilibriumnya atau dia akan menyentuh titik valuasi wajarnya. Dan dalam masa itu, terkadang dia turun di bawah valuasi wajarnya. Sebagai contoh, di masa tahun 2020 pandemi, banyak saham yang valuasinya jauh di bawah angka realnya, angka BOP-nya jauh. Nah, itu merupakan area beli bottoming. Tapi akan ada suatu saat saham tersebut ngelewat dari masa valuasinya atau berada di atas. Kalau kita nggak punya exit strategi,
suatu saat dia bakal balik lagi. Nah, maka dari itu gunakanlah trailing stop. Contoh sederhana trailing stop itu apa? Yang sering saya gunakan contohnya seperti ini. Teman-teman udah profit nih 10%. Nah, bingung besok mau jual atau kalau dijual takut naik. Kalau didiam takut dia turun. Nah, jadi paling enggak gunakanlah titik tengah atau titik setengah daripada profit kalian untuk di taking profit. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman profit 10%, maka taking profit lah ketika saham tersebut turun sisa 5%. Nah, karena kalau didiemin, bisa-bisa jadi minus, itu sayang banget kan. Udah profit 10%, 20% floating, dibiarin jadi minus. Jadi nggak boleh seperti itu nggak baik. Jadi yang paling benar ketika udah ada posisi floating profit, gunakanlah trailing stop secara bertahan. Trailing stop yang baik itu menggunakan areal support dan resistance. Yang paling sederhana adalah gunakan setengah daripada profit kalian. Jadi jadi suatu saham kan kalau dia naik nggak mungkin naik terus. Ada masa-masa dia turun-turun sebentar. Nah, biarkan areal turun ini sebagai areal sebagai salah satu areal gimana retract untuk dia selanjutnya menaikkan ke atas. Karena setiap saham yang terlalu ngebut, dia perlu istirahat dulu, Kak. Momen istirahat ini terkadang kalau kita jual, ternyata dia selanjutnya melanjutkan kenaikan. Maka dari itu, di my humble opinion, cara termudah adalah gunakan setengah daripada profit kalian, itulah areal taking profit kalian. Atau yang dinamakan dengan trailing stop. Gitu. Oke, setengah profit ya. Mungkin ini bisa jadi masukan juga dan semoga menjawab tadi pertanyaannya. Thank you, KMY. Selanjutnya ya, sebelum waktu kita habis, ini pertanyaan selanjutnya datang dari @Reki Herm. Maaf kalau saya salah bacanya. Kok GSMF itu kan kemarin volumenya gede banget, tapi harganya masih ditahan. Apakah memang ada potensi reversal untuk menutup ini di atasnya atau gimana gap di atasnya? Oke, pertama teman-teman perlu tahu ya bahwa GSMF itu masuk ke dalam fase downtrend. Jadi volume yang besar kemarin itu memang ada pertanda reversal. Nah, saya sendiri melihat GSMF potensi technical saat ini tuh dia potensi tertahan di area 120. Jadi memang volume yang besar di bawah itu pertanda ada akumulasi. Jadi GSMF saat ini tuh sedang dalam periode akumulasi. Cara belinya gimana? Yang pertama buy at bottom di dekat 120 atau ketika dia berhasil reversal atau breakout. Menggunakan rules of three juga it's okay. Jadi GSMF memang masuk dalam fase downtrend. Kalau untuk dibeli untuk saat ini beresiko. Jadi memang jauh lebih baik menunggu di uptrend. Oke, semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Wah, singkat, padat, dan jelas. Oke, kalau begitu terima kasih banyak KMY untuk perbincangan kita malam hari ini. Memang waktunya cenderung singkat ya, kurang lebih di 40 menit ini kita ngobrol-ngobrol. Tapi terima kasih sekali tadi penjelasannya, kita bisa belajar sama-sama soal mengenal lebih dalam analisis teknikal. Dan semoga ini pembahasannya membantu dan memberikan penjelasan yang cukup komprehensif untuk teman kumparan semuanya, baik yang pemula maupun mungkin yang sudah beberapa waktu terakhir ya terjun ke dalam dunia bisnis dan saham. Oke, terima kasih sekali lagi KMY. Thank you, Kak. Thank you so much. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kelas investasi selanjutnya.